Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Maria Cinta Ginting, NIM F1D119048 dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi tahun 2019. Di video kali ini kita akan membahas tentang analisis proksimat. Apa itu analisis proksimat, jenis-jenis analisis yang terdapat di proksimat, alat analisis yang digunakan, kegunaan analisis proksimat dalam pertambangan, dan cara melakukan analisisnya. Selamat menyaksikan. Pengertian dari analisis proksimat. Menurut Jurnal Geomin volume 6 nomor 3 tahun 2018, analisis proksimat merupakan cara mengevaluasi batu bara yang paling sederhana. Dalam literatur, istilah es dan zat mineral anorganik digunakan secara bersama-sama, yang satu dapat menggantikan yang lainnya. Es adalah residu yang tertinggal setelah batu bara dibakar. Es harus berbeda dengan banyaknya dan susunan kimia dari zat mineral dalam batu bara yang disebabkan pemecahan termis zat mineral pada pemanasan. Adapun tujuan dilakukan analisis proksimat yaitu tahap analisis data dilakukan setelah proses preparasi sampel. Diambil dengan berat sampel yang dibutuhkan untuk dilakukan analisis proksimat, kandungan sulfur atau sulfur content, dan nilai kalor atau calorific value. Analisis proksimat dilakukan untuk mengetahui kandungan inherent moisture as content volatile matter dan fixed carbon. Selanjutnya adalah analisa proksimat meliputi kandungan yang meliputi kandungan air atau S analysis moisture, kandungan zat terbang atau volatile matter, kandungan as atau abu, dan kandungan karbon tetap atau fixed carbon. Hasil analisa proksimat adalah rata-rata dari dua pekerjaan atau duplo dinyatakan sampai 1 desimal dalam persen untuk kandungan air, zat terbang, dan abu. Untuk menentukan kualitas batu bara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah moisture content. Kandungan moisture mempengaruhi jumlah pemakaian udara primernya. Pada batu bara dengan kandungan moisture yang tinggi, akan membutuhkan udara primer lebih banyak guna mengeringkan batu bara tersebut pada suhu keluar mil tetap. Rata-rata kandungan moisture berdasarkan persyaratan PLTU Suralaya adalah 23,6%. Yang kedua ada volatile matter. Kandungan volatile matter mempengaruhi kesempurnaan pembakaran dan intensitas api. Menurut Waterhouse tahun 1995, komposisi volatile matter yang dapat ditoleransi sebagai bahan bakar dengan batas minimum 40% bila tanpa bantuan minyak bumi. Tetapi bila dengan memakai sedikit minyak bumi, umumnya batas 35% juga dapat ditoleransikan. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan, pembangkit listrik memakai standar minimum 25% volatile matter. Maka dinyatakan bahwa 23% volatile coal tidak terbakar karena hanya masalah pada lower bower loads atau beban kettle uap terendah menurun hingga 40%. Berdasarkan persyaratan PLTU Suralaya, rata-rata volatile matter adalah 30,3%. Yang ketiga adalah fixed carbon. Semakin tinggi full ratio, maka karbon yang tidak terbakar semakin banyak. Full ratio sama dengan fixed carbon dibagi volatile matter. Yang keempat ada S content. Kandungan abu akan terbawa bersama gas pembakaran melalui ruang bakar dan daerah konversi dalam bentuk abu terbang dan abu bakar. Semakin tinggi kandungannya, abu tergantung komposisinya, maka akan semakin
tingkat pengotor fouling atau keausan dan korosi peralatan yang dilaluinya. Berdasarkan persyaratan PLTU Suralaya, maka kandungan abu rata-rata adalah 7,8%. Yang kelima ada sulfur content. Kandungan sulfur berpengaruh terhadap tingkat korosi sisi dingin yang terjadi pada elemen pemanas udara, terutama apabila suhu kerja lebih rendah dari titik embun sulfur. Di samping berpengaruh terhadap efektivitas penangkapan abu pada peralatan elektrostatik presipitator, berdasarkan persyaratan PLTU Suralaya, maka rata-rata kandungan sulfur yang digunakan adalah 0,4%. Yang keenam ada coal size. Ukuran butir batu bara tidak boleh halus, minimal dibatasi kurang dari 3 mm. Karena bila tidak memenuhi syarat tersebut, debunya akan mengotori lingkungan sekitarnya. Kapasitas mill atau pulverizer dirancang pada HGI tertentu. Untuk HGI lebih rendah, kapasitasnya harus lebih rendah dari nilai patokannya agar menghasilkan fineness yang sama. Menurut Waterhouse tahun 1995, banyak batu bara yang mempunyai harga HGI 45-55 yang diinginkan oleh konsumen, dan harga tersebut juga tergantung dari kepentingannya yang biasanya memakai standar harga tertentu. Harga HGI bermacam-macam tergantung dari kandungan moisture-nya. HGI tidak bisa dipakai standar untuk menentukan tingkat kekerasan batu bara. Selanjutnya ada High Heating Value atau HHV. HHV sangat berpengaruh terhadap pengoperasian aspek pulverizer, wine box, burner, dan pipa batu bara. Semakin tinggi HHV, maka aliran batu bara setiap jamnya semakin rendah, sehingga keperluan coal feeder harus disesuaikan. Untuk batu bara dengan moisture content dan HGI yang sama dengan HHV yang tinggi, maka mill akan beroperasi di bawah kapasitas nominalnya menurut desain, atau dengan kata lain, operating rasionya menjadi lebih rendah. Berdasarkan persyaratan PLTU Suralaya, rata-rata HHV adalah 5,242 kg kalori per kilogram. Selanjutnya, ash fusion temperature. Ash fusion temperature akan mempengaruhi tingkat fouling, slagging, corrosion, dan operasi slot blower. Ash fusion temperature ini didesain untuk memberikan indikasi kecenderungan abu untuk membentuk endapan di atas permukaan ketel uap tersebut. Untuk menghindari kerusakan peralatan pada PLTU, maka penggantian pemasokan bahan bakar batu bara dari daerah penambangan satu dengan penambangan di daerah lain harus dilakukan spesifikasi batu bara terlebih dahulu agar memiliki persamaan karakteristik geokimianya. Alat analisis yang digunakan yaitu oven, cawan timbang, neraca analitik, penjepit cawan, destilator, gas nitrogen, dan batu bara. Kegunaan analisis proximat dalam pertambangan yaitu: dalam pertambangan, analisis proximat berguna untuk mengkuantifikasi nilai moisture atau air yang dikandung batu bara, baik air permukaan atau struktur maupun air bawaan atau inherent moisture. Kemudian, mengkuantifikasi pula kandungan abu atau es, zat terbang atau volatimeter, dan karbon tertambat atau fixed carbon. Adapun cara melakukan analisis proximat yaitu dengan cara dalam menghitung kandungan air bawaan secara garis besar adalah dengan membakar sampel batu bara kurang lebih 1 gram yang telah digerus kira-kira sebesar 200 mes. Masukkan sampel tersebut dalam oven dengan suhu 105 derajat sampai 110 derajat Celcius selama 1,5 jam dengan asumsi bahwa air akan menguap semua setelah dipanaskan dalam suhu 105 derajat sampai 110 derajat. Klasifikasi rank batu bara berdasarkan analisis proximat. Yang pertama, gambut. Yang kedua, brown coal atau batu bara muda. Yang ketiga, hard coal. Dan yang keempat, grapite.
Sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.